kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sharing ya Bu, jadi saya mau cerita. Saya itu ibu dari 2 anak. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Jaraknya itu cuma 2 tahun. Ketika kita ngobrol dengan anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, entah nggak, saya nggak tahu dari psikologinya seperti apa, tapi saya minta tips dan triknya ketika ngomong dengan anak laki-laki. Saya ngomong dengan anak perempuan itu 1, 2, 3 kali itu dilakukan. Tapi kalau dengan anak laki-laki, Masya Allah, berkali-kali. Nyatanya, seperti itu. Contoh kecil ya Bu ya. Karena saya anak saya yang perempuan sekarang kan TKB. Mulai TK itu tidak saya, sekolahnya itu tidak saya tungguin. Itu 1 tahun sebelumnya sudah saya kasih arahan bahwa nah nanti kamu sekolah tungguin 1 minggu, setelah itu nggak tungguin. Dia paham dan alhamdulillah sampai sekarang. Lah yang laki-laki ini sudah 1 tahun saya kasih pemahaman, tapi nyatanya nanti aku ditungguin mah di depan kelas. Lah itu Bu, sampai sekarang itu saya yang maunya itu tips dan triknya bagaimana kita detok lebih atau apapun itu tentang anak laki-laki supaya mereka lebih mengerti. Terima kasih. Nah, sebenarnya memang kalau antara laki-laki dan perempuan itu kan memang perkembangannya berbeda nggih. Kalau laki-laki itu memang biasanya kalau kita lihat cenderung agak lambat sedikit perkembangannya. Tapi nanti ketika sudah usia 4-5 tahun tuh sebenarnya kognitifnya sudah optimal gitu. Mungkin tinggal dioptimalkan. Kognitif itu adalah pemikirannya. Terus anak laki-laki itu cenderung fokusnya itu memang kurang gitu. Jadi kalau semuanya banyak di TK, PAUD, kita lihat kenapa sih kalau punya anak laki-laki itu kok lari-lari, heboh, cenderung lari-lari, itu sebenarnya masih di tahap kita bilangnya aman. Karena memang perkembangan motoriknya di area sana. Jadi kalau seumpamanya kita mau ngasih tahu Ananda di laki-laki gitu, biasanya memang kita harus ikut beraktivitas sambil capek-capean. Contohnya adalah kalau semuanya kita main basket bersama, jadi memang harus melakukan aktivitas fisik yang disukai Ananda gitu. Disitulah nanti terbentuk bondingnya atau kedekatan kita dengan Ananda. Dan satu hal lagi, kalau perempuan dikasih tahu 1-3 kali sudah bisa nyaut, karena konsentrasinya sudah terbentuk, ini biasanya kalau normal ya, normalnya. Kalau laki-laki itu harus berbuih-buih memang Bu gitu. Karena apa? Fokusnya itu tadi, fokusnya banyak yang belum terbentuk secara optimal, sehingga kenapa kita memang kalau punya anak laki-laki itu cenderungnya dibilangnya nakal gitu ya, anak laki-laki nakal, padahal di situ tidak. Dia menggunakan motoriknya untuk berkomunikasi daripada kognitifnya dan fokusnya, sehingga kalau dikasih tahu itu cenderung kayak oh iya lewat gitu, hanya lewat aja. Itulah kenapa kita lewatnya tuh harus sering-sering gitu, mundar mandir biar kalau semuanya sekarang lupa, besok kita ingatkan, nanti sore kita ingatkan, 1 jam lagi kita ingatkan sampai 7 tahun, biasanya seperti itu. Terus mungkin itu tadi nggih bisa kalaupun bertengkar dengan adiknya atau kakaknya, ya sudah enggak apa-apa, biarkan aja gitu. Asalkan tengkarnya enggak sampai yang kayak dipegangin pisau satu-satu gitu. Itu masih aman. Atau nanti biarkan aja, karena kalau yang namanya pertengkaran antara konflik antara keluarga, apalagi anak gapnya 2 tahun, itu biasanya memang ada yang namanya sibling rivalry gitu ya. Emang itu harus bertengkar aja gitu. Cuma asalkan kita bisa nengahinnya gitu. Nengahin di sini adalah kalau memang yang salah kakaknya, ya jangan dibela siapa kakaknya, atau kalau semuanya kakaknya ini ya jangan disuruh ngalah atau apa gitu gitu. Kan biasanya sekarang banyak sekali kalau punya anak gapnya 2 tahun, sebenarnya ini wes lah kak, ngalah aja kak gitu, padahal itu mainannya kakaknya. Itu nanti bisa timbul lagi, kenapa sih kok jadi kakak terus yang suruh ngalah gitu. Terus nanti timbul lagi adiknya, iya aku loh kalau gini-gini selalu dibela sama orang tuaku kayak gitu. Makanya kalau semuanya timbul perkelahian atau pertengkaran seperti itu enggak apa-apa, asalkan kita bisa nengahin dan kita tahu oh ini yang salah ini. Jadi kita sebagai orang tua
memang sebenarnya ndak niat mihak nggih Bu nggih, ndak niat mihak satu sama lain, tapi memang tiba-tiba aja cenderung kayak oh ya udahlah biar cepat selesai kita biar kakaknya aja yang ngalah kayak gitu. Nah, terus untuk perkembangan itu tadi memang kalau laki-laki cenderung menggunakan aktivitasnya. Jadi kita ngejarnya di aktivitas. Kalau semuanya dia main bola itu kita sambil ngobrol gitu, kita dekatin lagi. Atau kalau enggak gitu kita ajak kencan berdua di playground, kita ikut main Bu gitu, kita ikut main perosotan ya, kita ikut merosot, ini juga gitu merosot, atau kita main tali, ikut main tali sambil di situ ngobrol. Kalau berangkat sekolah nanti nggak dianu ya dek ya, nah mama nggak nunggu soalnya mama ini adik kerja kayak gitu. Itu harus terus-terusan kalau sama laki-laki kayak gitu. Makanya kenapa kita biasanya diciptakan untuk kayak sabar gitu nggih, apalagi menghadapi suami karena laki-laki Bu gitu, seperti itu.